Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Namira rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah dan tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa ini selalu dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di situ ada doa yang selalu dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis beliau melakukan salat subuh, di mana doa ini sangat terkait dengan materi yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan Bapak sekalian, kalau kita lihat tiga permohonan di dalam doa ini, sebetulnya tiga-tiganya inilah yang paling kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah kebutuhan akal pikiran, kebutuhan fisik, dan juga kebutuhan ruhani. Maka di dalam doa itu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tiga hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan semua kita tahu bahwa ilmu itu adalah menu akal. Ya, makanannya akal pikiran kita ini. Tapi lebih spesifik pada permohonan ini, Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, bukan sembarang ilmu. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, saya pernah menyampaikan tentang 8 kriteria ilmu itu disebut sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali dalam bukunya Ihya, ya. Jadi Al-Ihya Ulumuddin itu, bahwa yang ringkasnya adalah bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah semua bentuk pengetahuan yang manakala orang itu mengetahui itu dan kemudian melaksanakannya, maka akan semakin dekat dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari situ saya kira perlu kita seleksi ilmu-ilmu yang kita akses ini
apakah ilmu-ilmu itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah naudzubillah min dzalik, ilmu itu semakin menjauhkan kita dari Allah. Karena begitu ilmu itu menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan menjadi awal kehancuran bagi dirinya, dan tentu kita tidak ingin seperti itu. Permohonan yang kedua adalah warizqan thayyiban, rizki yang baik. Dan semua kita tahu bahwa rizki ini adalah menu fisik kita, makanan fisik kita. Dan seperti apakah makanan yang kita konsumsi itu, maka seperti itulah kira-kira nanti yang akan menjadi output atau outcome dari apa yang kita makan tersebut. Ya, makanya di situ disebut sebagai rizqan thayyiban, rizki yang baik. Dan sekalian, saya kira semua kita pasti menginginkan itu. Dalam doa-doa keseharian kita, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rizki yang baik. Karena begitu yang kita akses itu adalah rizki yang tidak baik, maka yang akan terjadi adalah efek dari rizki itu manakala kita konsumsi. Ya kan seperti itu. Dan saya kira bab-bab seperti ini sudah sering kita dengarkan itu. Dan yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon kepadamu ya Allah amal yang diterima. Bapak sekalian, orang yang paling rekoso dalam kehidupan beragama ini adalah manakala dia melakukan sebuah amal yang Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk menerima. Ya kan? Itu adalah awal bencana bagi dirinya. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia menunaikan zakat, mungkin juga sudah melaksanakan ibadah haji, juga berpuasa pada bulan Ramadan, tapi Allah tidak berkenan menerima. Itu kan bencana bagi orang itu. Dan karena itulah di situ ya Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal perbuatan yang baik itu diterima gitu. Saya membayangkan sekalian kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sudah sebaik-baik orang yang paling bertakwa itu masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal baiknya itu diterima, nah apatah lagi kita itu. Nah, saya kira termasuk kehadiran kita pada kesempatan ini itu kan dalam rangka untuk itu. Pada Jumat yang lalu, jadi Jumat pertama setelah kita libur Ramadan itu, saya sudah sampaikan bahwa di antara ya tanda amal itu diterima adalah orang itu mengerjakan amal berikutnya, tidak istirahat di dalam amalnya. Makanya sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengatakan sesungguhnya membiasakan puasa setelah puasa Ramadan itu adalah tanda bahwa puasa Ramadannya itu diterima. Saya ulang sekali lagi, membiasakan puasa ya setelah puasa Ramadan, maka itu adalah tanda bahwa insya Allah ibadah puasa Ramadannya itu diterima. Nah, kira-kira kalau kita lihat sebaliknya kan seperti itu. Jadi kalau ada orang setelah puasa Ramadan itu kemudian istirahat sama sekali tidak pernah melakukan puasa, ya kira-kira ibadah puasa Ramadannya itu tidak diterima. Nah, seperti itu. Nah, sekalian tadi disampaikan oleh Pak Jalil ya, bahwa Selasa depan itu yang Selasa malam itu ya, itu adalah tanggal 29 Syawal. Dan itu artinya kalau Syawal itu 29 hari, berarti Selasa malam itu adalah hari terakhir. Nah, berarti Rabu itu adalah hari terakhir Syawal. Nah, saya nggak tahu, mudah-mudahan kita semuanya sudah menunaikan ibadah puasa di bulan Syawal yang 6 hari itu ya. Karena khususnya bagi bapak-bapak ya yang tidak punya halangan khusus ya untuk melakukan puasa Syawal. Nah, ini tinggal berapa hari ini berarti? Tinggal Senin sama Selasa ya. Ini ono sing kurang-kurang siji, kurang-kurang loro ya. Nah, segera itu kita selesaikan puasa 6 hari kita di bulan Syawal. Nah, sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang menjaga keberlanjutan amal. Ya, dalam konteks syiar, sekali lagi,
dalam konteks syiar, ya, di antara eksistensi sebuah agama, ya, untuk tampil ke publik sebagai sebuah ajaran yang diikuti, ya, tanda bahwa agama itu eksis adalah para penganut agama itu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Itu tanda Islam ini eksis. Itu. Jadi misalnya dalam sebuah kampung, ya, naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai ini terjadi, penduduknya semuanya muslim, tapi kemudian tidak ada sholat berjamaah di masjid misalnya, tidak pernah terdengar suara azan di masjid itu, ya, tidak pernah kelihatan ada majelis-majelis taklim di desa itu dan seterusnya, ya kan? Maka yang akan muncul di benak banyak orang adalah Islamiku si ono apa enggak nok nggone desa iku. Ya kan? Karena memang demikian. Dan Bapak sekalian, inilah problem utama yang sekarang dialami oleh agama-agama lain. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang biasa lihat TikTok, ya, atau snack video atau Facebook dan seterusnya, yang video-video singkat itu di antara banyak video yang bertebaran, itu kan keluhan dari para pemimpin agama, ya kan, tentang minusnya, ya, atau tentang sedikitnya orang yang melaksanakan ajaran agama itu. Ada seorang pendeta di Amerika misalnya, ya, itu sampai mereka kesulitan bagaimana bisa mengkonsolidasi para pengikutnya itu untuk rajin beribadah di gereja, ya, untuk rajin melaksanakan ajaran agama mereka di gereja. Itu sudah mulai kesulitan ini para pendeta itu. Bahkan kemudian kalau kita lihat ada seorang kaya di Indonesia ini, ya, itu sampai membeli gereja di Los Angeles dan kemudian dirubah menjadi masjid. Kenapa dijual? Karena sudah sedikit orang yang mau datang ke tempat itu melakukan peribadatan sebagaimana yang mereka yakini. Ya, dan saya kira ini bukan berita baru. Di Spanyol misalnya, saya pernah menyampaikan waktu itu bagaimana, ya, sebuah organisasi Islam, ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur membeli gereja di Madrid, ibu kotanya Spanyol, dan kemudian dirubah menjadi masjid, gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pada saat yang bersamaan kita bergembira itu, wah, berarti Islam ini luar biasa, ya. Islam ini luar biasa bahwa para penganutnya masih eksis melaksanakan agamanya. Mungkin kita seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, kita jangan hurur, kita jangan tertipu untuk itu. Karena buktinya, pasca Ramadan ini, suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa kita sedang mengalami pelemahan di dalam melaksanakan agama. Ya kan? Kita mengalami pelemahan di dalam melaksanakan ajaran agama. Ya. Jadi begitu Bapak sekalian. Saya sempat melihat TikTok tuh, ya, ada seorang pendeta perempuan, ya. Itu sampai mereka memuji-muji Islam. Ya, kita nggak tahu apa maksudnya dan seterusnya, ya. Karena tentu kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghakimi apa yang menjadi maksud orang. Ya kan? Tapi dia memuji-muji kita. Kenapa? Karena itu. Bahwa begitu variasinya, begitu banyaknya jenis-jenis amal ibadah di dalam Islam ini, ya kan? Sehingga kemudian Islam ini gampang eksis di tengah-tengah masyarakat. Islam ini gampang eksis di tengah-tengah masyarakat. Dan saya ingin mengatakan pada kesempatan ini Bapak sekalian, batas minimal sebuah ajaran Islam ini eksis di tengah-tengah masyarakat, wallahu alam bishawab, menurut saya batas minimalnya adalah masih ditegakkannya sholat berjamaah di tempat itu. Dan itu diakui mereka. Ya, diakui mereka. Sang pendeta itu mengatakan kita ini sepekan sekali, kan ibadahnya kan begitu kan. Seminggu sekali saja itu sudah sulit untuk mendatangkan orang. Ya. Ini Islam 5 kali sehari semalam. Ya. Mungkin yang mereka puji, yang mereka kagumi tentu adalah orang-orang yang sholat berjamaah, bukan termasuk kita yang jarang sholat berjamaah. Cuma kadang-kadang kita ini sebagai muslim itu sering mengandalkan apa yang dilakukan orang sebagai sesuatu yang mungkin sudah kita anggap kita lakukan. Ah, si akeh kok saya ngelakoni sholat jamaah, masih kate aku masjid iku wis penuh.
Meskipun tidak ada saya, masjid itu sudah penuh. Inilah Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan kenapa kemudian kita mengalami pelemahan itu. Ya, kita mengalami pelemahan itu. Dan harus kita akui semuanya ini. Bahwa Idul Fitri itu seolah-olah menjadi anti klimaks. Tetapi tentu kita tidak boleh berlama-lama dalam hal ini. Dan karena itulah saya menyampaikan materi ini sebagai sebuah peringatan buat kita semuanya. Termasuk buat saya sendiri gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda begini. Ya. Jadi disampaikan oleh Aisyah. Hadis ini tentang bagaimana perilaku Rasulullah dalam beramal itu. An Alqamah qala sa'altu Aisyah kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Alqamah ini bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Ya, artinya bagaimanakah cara Rasulullah SAW beramal itu? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam? Apakah Rasulullah ketika beramal itu mengkhususkan di hari-hari tertentu? Itu. Maksudnya adalah bahwa di hari-hari tertentu itu beliau beramal sedemikian padat, tapi di hari-hari yang lain tidak sepadat itu, kira-kira seperti itu. Ya kan? Apakah hanya di waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan kelihatan begitu sangat luar biasa, tapi di bulan-bulan yang lain tidak? Apakah seperti itu? Kata Aisyah, lah, tidak. Karena kullu amalihi dimatan. Itu kata kuncinya itu. Ya, karena kullu amalihi dimatan itu. Jadi setiap amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimatan, rutin dan berlanjut. Itu sesungguhnya kata kuncinya. Ya, setiap amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rutin dan berlanjut. Artinya beliau tidak mengkhususkan hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu untuk bergairah di dalam amalnya, tapi di semua hari dan di semua bulan. Makanya di sini disebut karena kullu amalihi dimatan. Setiap amal Rasulullah SAW itu dimah. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi rutin dan berlanjut. Itu. Rutin dan berlanjut. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, ya, memang tidaklah mudah untuk melakukan ini, tetapi inilah contohnya, kira-kira begitu. Tentu kita tidak mungkin akan bisa seperti beliau, tapi kita harus berusaha untuk melakukan apa yang beliau lakukan. Kenapa? Karena beliau adalah satu-satunya orang yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah. Ya kan? Satu-satunya orang yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya. Kira-kira cermin dari apa yang kita lakukan saat kita bercermin adalah cermin dengan apa yang menjadi aturan yang ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 7 hal kira-kira, ya, 7 perkara atau 7 cara bagaimana orang itu bisa rutin dan berlangsung amalnya itu. Saya kira 7 ini juga buat kita semuanya, dan saya sendiri juga bukan berarti 7 ini sudah kita lakukan semuanya, tapi paling tidak mari kita coba untuk mengaca ya dengan 7 hal ini. Ya, mudah-mudahan dengan begitu kita jadi tahu bagaimana seharusnya kita untuk bisa rutin dan berlanjut amal perbuatan baik kita. Ya, jadi bagaimanakah menjaga keberlanjutan amal itu? Ya, pertama-tama adalah al-azimatus shadiqah was-sabatu 'alaiha. Ya, tekad yang benar dan komitmen atas tekad itu. Ya. Jadi tekad yang benar dan komitmen atas tekad itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, hidup ini adalah tekad. Ya. Bagi seorang mukmin atau bahkan seluruh umat manusia, hidup ini adalah tekad. Kenapa? Karena semua orang pasti punya cita-cita dalam hidupnya. Dan cita-cita itu hanya akan bisa direalisasikan kalau orang itu punya tekad. Sebagai seorang pebisnis misalnya, ya, ini di belakang saya ini ada pebisnis handal ini dari Bulu Brangsi ini ya. Jadi sebagai seorang pebisnis misalnya,
pasti ketika dia memulai bisnisnya, itu ada cita-cita besar dalam bisnis itu. Dalam 5 tahun ini misalnya, saya harus laba sekian. Nggak ada masalah itu. Dan karena itu dia mencanangkan tekad. Di mana dia kemudian komitmen atas tekadnya itu. Kan begitu. Saya akan begini misalnya, kayak kita di bulan Ramadan kemarin, ya kan? Misalnya ketika di bulan Ramadan kemarin kita bertekad, pokoknya puasa Ramadan tahun ini minimal saya khatam Quran sebanyak 10 kali misalnya. Ya, misalnya. Atau mungkin 5 kali misalnya. Kan kemudian setelah itu kita harus komitmen atas tekad itu dengan membaginya dalam sebuah kegiatan. Ya, berarti kalau 5 kali, ya, dan ini puasa adalah 30 hari, berarti setiap hari saya harus membaca 6 juz, kan begitu kan? Sehingga kemudian di tiap 5 hari itu, ya, kita hafal atau kita menyelesaikan Al-Quran semuanya. Begitu pula yang lainnya, ya kan? Dan saya kira tidak ada satupun orang yang tidak punya tekad, sekecil apapun tekadnya itu. Tidak ada satupun orang yang punya cita-cita, sekecil apapun cita-citanya itu. Begitu orang punya cita-cita, maka dia kemudian mencanangkan tekad untuk merealisasikan cita-cita itu. Begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian kita di dalam beragama ini gitu. Apa cita-cita besar kita sebagai seorang mukmin? Masuk surga, ya kan? Nah, karena kita kepingin masuk surga, berarti kita mencanangkan tekad untuk bisa masuk surga. Dengan membreakdown tekad itu dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan sehari-hari, ya kan? Nah, sehingga ketika kemudian ada pelemahan dalam ibadah, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, cukup apa enggak sholatku kang mlebu swarga, gitu kan? Cukup apa enggak, ya, sedekah saya untuk bisa masuk surga? Nah, seperti itu. Sehingga kemudian orang itu kalau punya tekad atau cita-cita besarnya adalah surga, pasti dia akan berusaha untuk memaksimalkan amal perbuatan baik yang dia lakukan. Ya kan? Kan seperti itu. Nah, sekalian, sampai di sini Rasulullah SAW itu membaca doa ini di dalam sholatnya itu. Ya. Dan saya kira di penggala atau di 2 kalimat pertama itulah yang menjadi inti persoalan dari tekad kita ini gitu. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu keteguhan di dalam perkara baik ini gitu. Wal azimata 'ala rusyd, dan tekad untuk selalu berada di dalam kebenaran. Ya. Nah, jadi keteguhan di dalam perkara baik, tekad di atas kebenaran. Derivasinya itu berikutnya ini. Wa as'aluka syukra nikmatik. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Karena begitu orang bersyukur di dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti yang akan muncul adalah keinginan orang itu untuk memperbanyak amal. Karena bukti dari syukur itu adalah banyaknya amal yang dia lakukan. Karena dia memahami syukur itu tidaklah cukup di dalam ucapan dengan mengatakan Alhamdulillah. Tapi syukur itu sebetulnya realisasinya adalah orang itu semakin produktif di dalam amal-amal perbuatan baik yang dia lakukan. Gitu ya. Nah, kemudian wa husna ibadati. Coba kita lihat itu. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar aku melakukan ibadah yang sebaik-baiknya. Wa as'aluka qalban salima. Aku mohon kepadamu ya Allah hati yang selamat, hati yang bersih. Karena hati yang bersih itu adalah modal utama orang itu produktif dalam amalnya. Begitu hatinya orang itu kotor, maka pasti orang ini akan gampang mengalami defisit atau tekor amal soleh. Ya, kita perhatikan ini. Ya, begitu orang itu hatinya kotor, ya sekalian, begitu orang itu hatinya kotor, maka orang ini akan gampang mengalami defisit amal soleh. Itu sebabnya orang-orang munafik itu disebut hatinya sakit. Fi qulubihim maradun. Dan efek dari hati yang sakit itu adalah amal-amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak produktif, tidak maksimal, dan sedikit yang bisa dia lakukan. Karena itu cirinya orang munafik adalah wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika mereka melakukan sholat,
yang ibadah besar seperti itu, zikir terbesar seperti itu, ternyata mereka lakukan dengan bermalas-malasan. Ya kan? Coba, kapan itu bermalas-malasan mereka lakukan? Karena fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Artinya hatinya itu sakit. Karena hatinya itu sakit, maka efeknya adalah ya produktivitas amalnya itu menurun, atau bahkan amal yang dia lakukan itu tidak memiliki makna apa-apa dalam kehidupannya. Sholat yang sedemikian besar, ibadah yang sedemikian luar biasa, ternyata mereka lakukan dengan bermalas-malasan. Bapak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Mungkin kita juga mengalami itu. Ada saat-saat tertentu sholat itu kita lakukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ya kan? Apalagi kalau kita sedang sholat sendirian di rumah misalnya, ya, karena kalau sholat sendirian di rumah itu kan kita bisa autopilot, ya kan? Tidak ada yang perlu kita kendalikan di situ kan, seenaknya kita menentukan waktunya. Ya, kalau tadi kita sholat subuh bersama Ustadz Haris ya, yang menjadi imam, yang memang sunnahnya adalah sholat subuh itu bacaannya panjang, ya kita kan suka atau tidak suka, gelem gak gelem kudu melu iku. Pertanyaannya, apakah misalnya kita berhalangan terus kita sholat subuh sendiri di rumah, apakah selama itu? Nah, gitu aja kan kira-kira untuk bisa mengukur tingkat keteguhan dan tekad kita dalam beramal, ya kan? Ini saya kira masalah kita semuanya kok. Ya, masalah saya, masalah kita semuanya. Orang mengalami persoalan seperti itu. Ya, karena itulah di sini Rasulullah SAW di dalam salatnya itu yang berdoa dengan doa ini. Wa as'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa. Aku mohon kepadamu ya Allah, hati yang selamat, hati yang bersih, wa lisanan shadiqa, dan lisan yang jujur. Bapak sekalian, ini juga saya kira bagian dari hal yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita. Semakin orang itu sering berdusta, semakin unproduktif amalnya, semakin tidak produktif amalnya. Semakin orang itu sering berdusta, akan semakin sedikit amal ibadah yang dia lakukan, karena kedustaannya itu dipakai untuk menutupi amalnya yang sedikit itu. Kan mau sholat ta? Wis mak gitu, padahal sik durung salat. Kira-kira begitulah. Ya. Ini kan hartamu ini sudah sampai pada nisab nih. Sudah dikeluarkan zakatnya belum? Sudah, padahal belum. Ya kan? Jadi kedustaan seseorang itu akan sangat potensial menjadikan orang itu semakin mengalami pelemahan di dalam amalnya. Ya, saya ulang sekali lagi, semakin sering orang itu berbohong dengan lisannya, maka akan semakin potensial orang itu mengalami pelemahan di dalam amal perbuatannya. Kenapa? Karena kebohongan-kebohongan yang dia lakukan itu untuk menutupi defisit amalnya, sehingga seolah-olah di depan orang banyak dia masih produktif amalnya. Ya, dia ingin mengambil persepsi dari orang lain supaya amalnya tetap kelihatan banyak, dia berbohong. Padahal sesungguhnya bohong-bohong yang dia lakukan itu sebetulnya untuk menutupi itu, supaya tidak kelihatan amalnya itu mengalami penurunan, ya, supaya tidak kelihatan amalnya itu mengalami pelemahan, akhirnya dia berbohong. Tapi kan nyatanya amalnya mengalami pelemahan. Karena itu Bapak sekalian, ya ini juga ajakan buat kita semuanya, termasuk buat saya sendiri, hindari sebisa mungkin berbohong itu. Ya, saya katakan hindari sebisa mungkin berbohong itu karena kok, nun saya mohon maaf kalau saya salah ya, rasa-rasanya tidak ada satupun di antara kita yang hadir pada kesempatan ini yang tidak pernah berbohong. Ya, ono sing gak tahu goroblas itu. Ya, rasa-rasanya, wallahu alam bisawab, ya mudah-mudahan saya salah. Rasa-rasanya kok tidak ada di antara kita yang hadir di masjid ini yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berbohong. Ya. Pasti pernah, menurut saya, sedikit atau banyak, ya. Dan Bapak sekalian, itulah sebabnya mari kita hindari sebisa mungkin. Kalau dalam konteks amal, saya ulang sekali lagi, semakin sering orang itu berdusta, maka semakin orang itu potensial untuk mengalami pelemahan dan penurunan amal-amal perbuatan baiknya. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, ya, al-iqtisad fil ibadah. Ini praktis ya. Mudah dalam beribadah. Mudah itu maksudnya adalah melakukan hal-hal yang ringan di dalam ibadah ini, yang mudah di dalam agama ini, karena memang sejatinya agama ini mudah. Jangan kita mempersulit diri kita sendiri dengan amal-amal yang kita sendiri tidak mampu melakukannya. Ya kan? Bahkan ada doa di surat Al-Baqarah ayat terakhir itu ya, 286 itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau bebankan kepadaku sebuah beban berat yang aku tidak mampu untuk memikul dan memanggulnya. Itu kan artinya syariat Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya mudah. Mudah, dan kadang-kadang kitalah yang kemudian mempersulitnya. Ya, makanya di sini Rasulullah SAW bersabda ya dalam sebuah kumpulan begitu di dalam sebab disampaikannya hadis ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya. Jadi ya, hendaklah kalian beramal menurut kemampuan kalian. Nah, Ibu sekalian, menurut kemampuan kita itu maksudnya betul-betul daya, upaya, kemampuan yang kita miliki. Karena biasanya ketika orang itu tidak ingin melakukan sesuatu, maka dia akan mendowngrade dirinya supaya dibenarkan oleh orang lain bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu itu. Ya, saya ulang sekali lagi, ya. Begitu orang tidak mau melakukan sesuatu, ya kan? Maka dia akan menunjukkan kepada orang lain bahwa sesungguhnya dia tidak mampu melakukan sesuatu itu, supaya orang punya persepsi, oh pancene arek iku gak mampu ngelakoni iku gitu. Dan kita jangan mendowngrade diri kita sendiri. Makanya jangan keliru memahami ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita semua tahu itu kan. Allah tidak akan membebankan kepada orang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan itu di situ maksudnya adalah kemampuan maksimal, bukan kemampuan minimal. Dan seringkali kita ingin melakukan sesuatu apapun, itu selalu kita hadapi dengan kemampuan minimal. Gak iso kayak aku ngelakoni gitu. Padahal sik durung dilakoni. Ya, aku ku repot tangi bengi. Misalnya gitu kan, repot teman aku tangi bengi. Itu kan belum kita sudah mendowngrade kemampuan kita sendiri gitu. Ya kan? Belum kita sudah menganggap atau memvonis diri kita tidak mampu. Aku nih puasa Ramadan cek enak. Ya, soalnya kabeh bodo poso. Begitu puasa sunnah, repot teman aku puasa sunnah. Itu kan kita mendowngrade kemampuan kita sendiri. Ya kan? Kita memvonis bahwa diri kita itu lemah dan kemudian tidak mampu melakukan amal yang orang-orang lain pun bisa melakukannya. Ya. Makanya kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, para sahabat itu sampai fastabiqul khairat untuk mampu-mampuan gitu. Ya, sampai Rasulullah SAW itu mengkat mereka itu karena kemampuan itu sudah di atas rata-rata dan kamu tidak akan bisa melakukannya. Ingat ada orang datang pada Rasulullah SAW menanyakan tentang sebaiknya khatam Quran itu, ya berapa hari? Ya khatamkanlah 1 bulan kata Rasulullah. Saya lebih mampu daripada itu ya Rasulullah. Ya, saya lebih mampu dari oh kalau begitu ya khatamkan selama 1/2 bulan. Saya lebih mampu daripada itu. Ya. Khatamkanlah sebanyak 7 hari sampai kemudian di 3 hari dan Rasulullah SAW sudah tidak boleh lagi. Ketika orang itu disebut sebagai 3 hari, ya, saya lebih mampu daripada itu. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Ya. Jangan. Ya. Jangan lebih sedikit daripada itu harinya. Karena dia merasa mampu untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak sehari. Ya. Nah kalau di bulan Ramadan kan hari-hari tertentu. Ini tiap bulan atau setiap hari dia melakukan mencanangkan itu. Gak diperbolehkan sama Rasulullah SAW. Makanya ada hadis ini. Ya ayyuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah jemu
sampai kalian jemu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Inilah khawatirnya itu. Ya, orang itu sekalian, semakin hari, semakin tahun itu bukan semakin kuat fisiknya, semakin mengalami pelemahan fisik. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, secara realitas pasti akan mengalami itu. Ya, yang kemudian lututnya sudah linu-linu, sering batuk dan seterusnya, itu pasti akan dialami seseorang. Dan begitu dia mengalami pelemahan fisik, pasti akan mengalami pelemahan amal, ya kan? Dan karena itulah jangan sampai kemudian kita membuat tekad, ya sampai kemudian bersumpah saya akan begini, tapi kemudian kita ya langgar sumpah itu karena kondisi fisik kita yang semakin melemah. Ya, makanya di sini dikatakan alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya, hendaklah kalian beramal menurut kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri bosan. Ya. Kemudian ya wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma tuwima alaihi wa in qallat. Ya, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang rutin dan berlanjut meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan asbatuhu. Dan bila keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu amalan, maka mereka menekuni amalan itu. Ya, menekuni amalan itu. Mungkin kita pernah mendengarkan sebuah hadis tentang nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, jangan kayak orang itu, tapi nggak disebut Rasulullah siapa orang itu. Ya, qiyamul lail, ya, terus tiap malam, tapi setelah itu dia tinggalkan qiyamul lail untuk selama-lamanya itu. Ya, bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Indonesianya temporal gitu ya, kadang melakukannya, kadang tidak dan seterusnya. Atau dok-dokser gitu ya, kadang kelihatan aktif, kadang-kadang tidak. Nanti harimu gak ketok, embo suwe gak ketok. Wah padahal biar aktif loh hari itu. Kira-kira begitulah. Ya, kira-kira begitulah. Karena kita tidak tahu apa nanti yang akan menghalangi kita melakukan perbuatan baik. Orang pasti akan mengalami rintangan-rintangan seperti itu. Ya kan? Tiba-tiba saja ada sebuah problem yang dia alami, yang problem itu mengharuskan dia untuk tidak ke masjid misalnya. Ya kan? Nah, di sini. Nah, yang menarik ada kalimat ini. Wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan asbatuhu. Terus kalian nun sewu mohon maaf, harus kita akui, saya pun mengakui itu kira-kira ini. Gairah kita tilawah Quran hari ini apakah sama dengan gairah kita tilawatul Quran di bulan Ramadan kemarin? Ya. Sama? Menurut saya tidak sama. Ya. Menurut saya tidak sama. Itu. Nah ini ya. Berikutnya, nah ini tambahan hadis ya. Inna dina yusrun. Sak temene agama ngono gampang. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yusyadad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama itu kecuali dia akan dikalahkan. Artinya ketika dia sendiri yang mempersulit melakukan agama itu, maka dia akan dikalahkan oleh kesulitan itu. Artinya dia akan semakin sulit dan berat untuk melakukannya. Ya, berat untuk melakukannya. Itu. Jadi ini mungkin gambarannya ya, ada sepasang aktivis menikah. Aktivis Islam. Ya, kemudian ketika di malam pertama itu dia membuat program kira-kira begitu. Ya. Adik, ya kita membuat program, kita canangkan ini dalam agama khususnya. Pokoknya tiap malam kita harus tahajud, tulis setiap malam tahajud. Itu kan. Ya kan kita yang aktivis itu kan seperti itu kira-kira. Terus tilawah piro? Tilawah minimal sehari 1 juz. Kita ikut program one day one juz, tulis. Ya kan? Puasa dan seterusnya, tulis semuanya. Kira-kira ya, kira-kira bisakah ya akan seperti itu?
Oke, is oke, sebuah tekad oke. Kenapa? Karena kita nggak tahu dalam perjalanan nanti seperti apa. Bahkan seringkali kita jumpai kemesraan itu menghalangi orang untuk taat. Ya kan? Kadang-kadang kemesraan itu bisa menghalangi orang untuk taat. Akhirnya program-program itu menjadi tidak terlaksana. Makanya walan yusyadad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang itu mempersulit agama kecuali dia yang akan dikalahkan oleh kesulitan itu. Artinya dia semakin sulit dan semakin berat di dalam melaksanakan agama karena dari awal dia mempersulit diri sendiri untuk melaksanakan agama itu. Makanya fasad itu kata Rasulullah, luruskan. Wa qoribu, dekatkan. Wa absyiru, berikan kabar gembira. Maksudnya laksanakanlah amal-amal itu dengan penuh kebahagiaan. Karena bahagia itu menjadi sebuah modal dasar orang itu bisa beramal dengan baik. Makanya Islam itu memerangi sedemikian rupa jangan sampai orang itu sedih. Karena kesedihan itu yang menjadikan amal seseorang semakin sedikit. Ya, begitu orang itu sedih, gundah gulana, akan masalah, akhirnya yang dilupakan apa? Ibadahnya. Dan kalaupun dia melakukannya, dia tidak bisa eksis dalam melakukannya. Kekhusyuannya berkurang, tumak ninahnya berkurang, dan seterusnya. Wasta'inu bil ghadwati warrohati wa syai'in minad durja. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, di waktu sore, dan sedikit di waktu malam. Maksudnya gambarannya ibadah itu ya ini. Wasta'inu bil ghadwati warrohati wa syai'in minad durja. Ini hadis Bukhari. Ya. Baik, yang kedua. Yang ketiga, qiraatil Quran bitadabburin wa ta'akkulin. Ini yang saya katakan Bapak sekalian, tilawah Al-Qur'an itu masih sangat-sangat kita butuhkan meskipun Ramadan berlalu. Dalam konteks ini, orang itu ketika rajin tilawatul Quran, maka dia akan semakin produktif amalnya. Apalagi kemudian dia merenungkan isi dan kandungannya. Salah satunya ayat ini. Ya, salah satunya ayat ini. Jadi Bapak sekalian, ya wallahu alam shawab, yang mudah-mudahan saya tidak salah. Orang itu ketika sakaratul maut, ya kan? Ketika sakaratul maut, itu memori tentang amal perbuatannya itu hadir semuanya. Ya kan, hadir semuanya. Makanya kalau kita lihat di antara tanda orang yang meninggal itu baik, dia tersenyum misalnya. Kenapa? Karena memori tentang amal perbuatan baiknya itu muncul semuanya dan kemudian dia tahu bahwa alhamdulillah jiake amal perbuatan baik yang saya lakukan, kira-kira begitu. Makanya dia tersenyum. Kenapa ada orang sakaratul maut itu kesulitan? Ya kan? Sampai ada yang sehari sampai kesulitan ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Karena memori amal perbuatan buruknya itu hadir semuanya. Dan itulah yang menyulitkan dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, di dalam Al-Qur'an itu sampai dicontohkan ada orang yang mampu berzakat, mampu berinfak, tapi dia tidak melakukannya. Memori keburukan dia ketika dia mampu berinfak dan tidak melakukannya itu hadir ketika sakaratul maut. Lihat ayat ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian sakaratul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, ya sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku ini sedikit pun. Ya Allah, seandainya Engkau tunda ajalku ini sedikit pun, ya sedikit saja Engkau tunda ya Allah, fa as-saddaqa wa akun minas sholihin. Niscaya aku akan bersedekah dan niscaya aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi apakah ada gunanya penyesalan itu? Tidak ada gunanya. Persis seperti syahadatnya Fir'aun, ya kan? Ketika dia tenggelam di laut merah, ya kan? Ketika Allah SWT menenggelamkan dia di laut merah. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kan dia ngomong seperti itu saat tenggelam. Ada gunanya itu? Tidak ada gunanya. Sama seperti ini.
Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, produktif atau tidak amal perbuatan kita hidup di dunia ini, itu akan hadir memori itu semuanya tatkala kita sakaratul maut. Maka alangkah seandainya yang hadir saat kita sakaratul maut itu adalah amal-amal perbuatan baik kita yang secara rutin kita lakukan. Jangan sampai kemudian yang hadir naudzubillah min dzalik adalah kemaksiatan-kemaksiatan kita. Dan di antara kemaksiatan yang berbahaya itu adalah meninggalkan amalan baik. Ini salah satunya. Ya. Ini salah satunya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya Engkau menunda ajalku ini sedikit saja. Sebentar saja. Fa as-saddaqa wa akun minas sholihin. Maka aku akan pasti bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Ada gunanya itu? Itu tidak ada gunanya lagi. Ya, karena itu jangan kita menunda-nunda sedekah kita, jangan kita menunda-nunda zakat kita, karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Dan begitu ajal itu datang, sementara waktunya kita sedekah nggak pernah sedekah, waktunya kita menunaikan zakat nggak pernah menunaikan zakat. Ya, kita mau mengulang ya peristiwa yang jelek ini gitu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Dan saat kita mengatakan itu orang tidak ada yang tahu. Ya, saat kita mengatakan itu orang tidak ada yang tahu. Ya, yang tahu itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Bapak sekalian. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an tentang bab-bab seperti ini itu akan semakin memotivasi orang untuk semakin produktif melakukan kebaikan gitu. Yang ketiga. Yang keempat, al-iktsaru min dzikril maut. Ya, memperbanyak mengingat mati. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, saya pernah menyampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an itu kematian tidak pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang menakutkan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kematian selalu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sebagai sebuah energi kehidupan, penguatan orang untuk bisa melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya itu dengan cara mengingat mati lebih banyak. Nah, sampai ada hadis ini coba. Ini hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, nasihat khusus Rasulullah kepada Anas bin Malik, sahabat yang paling panjang umurnya, gitu ya. Beliau bersabda kepada Anas bin Malik ini, uzkuril mauta fi sholatika. Dhamirnya mufrad kan, tunggal kan. Wahai Anas, ilingo mati naliko kon salat gitu. Ingatlah kematian saat engkau salat. Fa innar rajula idza dzakaral mauta fi sholatihi lahariyun an yuksina salatahu. Ya. Sesungguhnya ketika ada orang mengingat mati di dalam sholatnya, tentu dia akan memperbagus sholatnya, memperbaiki sholatnya. Kenapa? Karena dia ingat mati. Siapa tahu setelah sholat dia mati. Jadi ini jangan difahami sebagai sesuatu yang menakutkan, bukan. Ini motivasi. Ya kan? Ini motivasi. Ya. Wa sholli sholata rajulin ya la yadhunnu annahu yusolli sholatan ghairaha. Salatlah seperti salatnya orang yang tidak menyangka dia bisa salat lagi. Jadi salato kaya dene wong sing salat terus mariku dheweke gak iso salat maneh. Nah, gitulah. Salatlah seperti orang yang menyangka bahwa dia nanti sudah tidak bisa salat lagi setelah itu. Ya. Wa iyyaka wa kullu amrin yu'tadzaru minhu. Dan berhati-hatilah gitu ya dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur untuk meralatnya karena kalian tidak bisa memenuhinya. Nah, coba lihat di sini ya. Jadi bagaimana keberlanjutan amal itu Bapak sekalian? Itu seperti ini caranya. Ya, mengingat mati dan kemudian berusaha ya untuk berhati-hati di dalam menentukan persoalan. Jangan sampai kemudian di kemudian hari dia menyesal dan meralat apa yang dia sampaikan itu karena tidak bisa memenuhinya. Nah, yang kelima, suhbatus sholihin. Bersahabat dengan orang baik. Ya, ini saya kira kita semua sudah
tahu gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal itu. Kecenderungan manusia di dalam berinteraksi dengan orang lain itu hanya ada dua. Mempengaruhi atau dipengaruhi. Ya. Ketika Anda kepingin menjadi orang kaya, maka dekat-dekatlah dengan para pengusaha misalnya. Bukan untuk meminta mereka, tapi supaya kita tahu bagaimana belajar caranya mencari uang misalnya. Dan itu juga nggak ada masalah. Dan karena itulah Rasulullah SAW ketika mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor di Madinah, itu kan dipersaudarakan dengan sesamanya atau dengan orang yang berbeda agar saling bisa belajar satu dengan yang lain. Ya, agar saling belajar satu dengan yang lain. Jadi misalnya kalau ada orang kaya diperintahkan mendekati orang miskin, itu bukan untuk belajar tentang bagaimana kemiskinannya, tapi belajar bagaimana orang miskin itu sabar terhadap kemiskinan yang dia alami, kan seperti itu. Karena masing-masing orang itu di profesi manapun itu ada kelemahan dan ada kekuatannya. Dan hendaklah kekuatan yang dimiliki orang itu adalah kekuatan yang menjadikan kita termotivasi untuk melakukan kebaikan, kan begitu. Makanya Rasulullah bersabda, almar'u ala dini khalilihi fanyandur ahadukum man yukhaliluh, gitu. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Ya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ya. Jadi hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa teman karib kalian. Karena kecenderungan orang itu kepingin seperti apa yang dilakukan oleh teman karibnya itu. Ya, makanya pastikanlah teman karib kita itu melakukan banyak kebaikan dibanding keburukannya, sehingga kita bisa menyesuaikan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya, kebaikan yang dia lakukan, kan seperti itu. Dan jangan sekali-kali kemudian sampai ada kesengajaan dari kita untuk berteman dengan orang yang banyak melakukan kejahatan karena kita ingin meniru kejahatannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Jadi di antara cara orang itu produktif beramal adalah bersahabatlah dengan orang-orang baik yang mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menyesuaikan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya, yang kelima. Yang keenam, al-muhafadzatu 'alan nawafil. Ya, kita tidak boleh puas dengan perbuatan baik, tapi kita juga berusaha untuk menjaga amalan sunnah. Nah, sekalian di akhirat nanti itu seperti ini kondisinya itu. Inna awwalu ma yuhasabu bil abdul muslimu yaumal qiyamati as-sholatul maktubah. Yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya yang muslim pada hari kiamat, yang dihisab pertama kali itu salat wajibnya. Fa in atammaha, ya, dan jika sempurna maka sempurnalah sempurnalah hisabnya itu, gitu ya. Tapi kok ya dengan kondisi kita yang seperti sekarang ini kok sepertinya sulit kita itu untuk bisa sempurna. Ya. Sulit kita itu untuk bisa sempurna. Wa illa kalau tidak qila, ya. Para malaikat disuruh mencari. Unduru halahu min tatawwu'in, apakah dia punya sholat sunat? Gitu kan? Jadi yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti itu sholat wajib kita ini. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu yang akan dihisab. Begitu sempurna maka sempurnalah hisabnya itu. Begitu belum sempurna, ya, qila dikatakan kepada para malaikat, unduru, lihatlah, halahu min tatawu'in, coba malaikat catatan amalmu itu, wong iki salat, tahu salat sunat apa enggak? Ya kan? Punya salat sunat atau enggak itu? Fa in kana lahu tatawu'un ukmilatil faridah min tatawu'ihi. Jika dia punya sholat-sholat sunnah, maka akan disempurnakan sholat wajibnya itu dengan sholat-sholat sunat yang dia lakukan. Makanya sekalian, jangan sekali-kali meremehkan sholat sunat. Wabil khusus sholat sunat yang derajatnya utama di bawah sholat wajib, yaitu sholat tahajud atau qiyamul lail atau sholat witir, ya kan? Dan kemudian yang kedua adalah 2 rakaat sebelum subuh, ya. Gitu. Nah, tsumma yuf'alu fi sa'iril a'malil mafrudati mithlu dzalik. Kemudian akan dikerjakan seperti itu untuk amal-amal fardu yang lain. Ya, deloken zakate, wis apik ta zakate iku. Nek kapan durung apik, deloken tau infak mek sedekah apa gak. Kan begitu.
mafhumnya hadis ini itu. Ya. Dan yang ketujuh, Bapak sekalian, adalah al-iktsaru min dzikrillahi wal istighfar. Ya, memperbanyak zikir dan istighfar. Bapak sekalian, apa sih sebetulnya kalau kita kok masa zikir dan istighfar itu saja bisa memotivasi orang untuk berbuat baik? Zikir itu dari mana? Apa zikir itu untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan realisasi dari mengingat Allah itu memperbanyak ibadah. Apa logikanya beristighfar? Apa logikanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin sering orang itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti semakin dia tidak ingin ada amal-amal perbuatan jelek yang nyangkut di dalam dirinya. Cara efektif agar dia merealisasikan ketidakinginannya bahwa amal-amal buruk itu menyangkut dalam kehidupannya, maka dia pasti akan memperbanyak amal baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek yang kamu lakukan itu dengan perbuatan baik untuk bisa menghapusnya. Nah, kapan itu bisa dilakukan? Kalau orang ini memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan begitu akan termotivasi bagi dirinya untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan jelek yang dia kerjakan dan kemudian memperbanyak amal-amal perbuatan baik. Lihat hadis ini. Ya, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar terhadap kesedihannya, ya, akan memberikan kelapangan terhadap kesempitan yang dia alami, dan akan memberikan rizki bagi dirinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rasulullah itu orang yang paling bertakwa. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu, beliau minimal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu antara 70 sampai 100 kali dalam setiap hari kehidupan yang beliau lakukan. Nah, sekalian, saya kira bab-bab seperti ini akan memberitahu kita, mudah-mudahan untuk bisa semakin memotivasi kita tetap giat beramal baik meskipun mungkin kita tidak berada di dalam waktu yang kondusif seperti bulan Ramadan kemarin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.